ceritakan awal mulanya usaha ini sampai sekarang gitu. Kalau ini kan berawal dari hobi ya Mbak. Hobi itu masih gadis, sudah lihat-lihat, sudah belajar, tapi betul-betul menekuni ini sudah 20 tahun yang lalu. Istilahnya sudah bisa cara membaca lewat YouTube, lewat apa baru. Kalau dulu kan lewat buku-buku itu ya Mbak. Terus saya aktif di YouTube itu yang gabung dengan Rajut Indonesia, terus gabung di... Ada komunitasnya berarti Bu? Ada komunitasnya, tapi saya pasif lah, nggak cuman lihat karena juga ada kesibukan lain ya Mbak ya. Jadinya untuk itu, nah di dalam hal ini memang suka, jadi kadang nggak ada yang pesen pun selalu bikin. Terus solusinya kan kadang kita ada kondangan, ada apa gitu, akhirnya aku daripada nyumbang uang, aku bikin sebentar, nyumbang tas, nyumbang apa, seharga biasanya kita gitu. Terus sekarang kemarin itu ada COVID, kan lagi gencar-gencarnya konektor, saya bikin konektor sama hand sanitizer. Itu juga dari pembelajarannya dari YouTube semua. Karena di YouTube itu memang ada manfaatnya sekali. Kalau dulu di buku Mbak, saya beli bukunya, bikin sepatu, bikin apa gitu, bikin topi, apa-apa itu kan beli. Alasan selain hobi memilih usaha ini apa Bu? Ya untuk menambah, yang jelas kan saya single parent ya, karena suami nggak ada, otomatis untuk menambah pemasukan. Memang nggak ada pemasukan, dulu memang jualan. Saya jualan di makanan kecil, saya titip-titipkan di pabrik. Pernah jualan selain rajutan ini? Sudah, belum, ini kan istilahnya susulan ya Mbak ya. Hobi tapi penekunannya kan akhir-akhir ini. Rajutannya itu kalau kita kayak ini ya Mbak, kayak ini kemarin saya perhitungkan itu nggak ada setengah jam yang hand sanitizer ini. Nah ini, yang ini tuh nggak ada setengah jam, kita sudah bikin bisa satu. Terus kalau tuh kadang dia setengah jam lah konektor yang ini. Nah ini agak lama sih yang saya pakai. Nah ini konektor ini sekitar 1 jam. Kalau tas tuh tergantung. Kalau kita sambil agak lama, tapi kalau kita memang harus segera jadi, harus pesenannya jadi ya kita kebutkan. Serumit-rumitnya kita nganu dulu, jadi menawarkan. Ngasih sampelnya. Nah, dia ngasih sampel ini loh. Lah saya kan, ya Mbak, kalau memang saya belum bisa, saya belajar dulu. Kan di HP gampang. Nanti lihat, ini modelnya gini, Bu, ini. Ya coba Ibu tak belajar dulu. Nanti kalau itu saya tunjukkan ini. Ya Bude, monggo dilanjut. Tingkat kerumitannya itu ya menghitung sih Mbak. Menghitung, terus harus paham rajutan satu rantai, double crochet, single crochet itu kan harus paham benar gitu. Tapi untuk anak-anak muda yang baru itu gampang Mbak. Maksudnya kita kalau yang niat itu cepet ngasih pelajaran, misalnya ini Mbak tak belajarin sebentar itu bisa, nanti kalau kurang nanti sambil lihat di YouTube gitu. Tetap mainnya di YouTube sekarang Mbak. Rajut ini karena usia saya sudah tidak, kalau terlalu keras juga sudah tidak boleh sama anak-anak, ya mama daripada ya kegiatannya paling ngerajut. Setiap hari produksi. Tetap saya usahakan raketan satu konektor itu mesti pagi. Meskipun nggak ada yang pesan. Nggak ada, ini istilahnya kan kadang ini belum ada yang pesan, tapi saya selalu produksi terus gitu. Sak wayah-wayah ada yang istilahnya daripada nyumbang uang, mending aku tak nyumbang ini gitu loh istilahnya gitu. Juga untuk motivasi ya Mbak, kalau enggak sulit kan, kita buangnya rajut itu sulit memang. Ya mereka kayak di grup-grup tuh, kita nggak usah pirang-pirang, tapi kalau buang angel ya kan gitu istilahnya. Kalau online shop gitu udah. Ini belum, lagi anak saya lagi merintiskan, kan ibu nggak paham teknologinya ya Mbak ya. Paling anak-anak yang online shopnya yang ikut menjual. Yang ikut menjualnya anak. Selama ini masih lewat WA, lewat teman dekat paling ya. Kalau dulu malah Mbak, kalau minggu kan kadang-kadang kayak simpang 5 gitu loh. Ibu gelar tikar, terus bawa alat rajut yang sudah ada, saya duduk di tikar lesehan. Terus saya jual, itu waktu itu masih di Ungaran. Ini kan ibunya usaha di rumah, udah lama. Ada
pesan buat teman-teman usaha lain gitu. Oh iya. Mungkin dari teman-teman yang baru merintis atau teman-teman yang masih susah buat Gitu. itu merintis. Cuman ibu tuh pesannya kita sebagai wanita itu walaupun kerja di kantor, walaupun kerja apapun paling tidak punya keterampilan. Sak wayah-wayah di rumah itu kita punya keterampilan. Ya paling tidak kan wanita biasanya masak, jahit. Nah itu saya punya anak 2 perempuan, itu dua-duanya saya kasih pegangan itu. Walaupun dia kuliah, walaupun dia sudah rumah tangga, tak kasih pegangan paling tidak bisa bikin makanan, bisa ngerajut. Yang nomor 2 bisa ngerajut, ini bisa Mbak Farah, tapi dia lebih menekuni di jahitannya. Terus soalnya apa, sakwaya kita nggak tahu toh setelah rumah tangga boleh kerja apa tidak. Ibu dulu ya kuliah ya apa, tapi akhirnya nggak kerja, ya akhirnya saya apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Pesannya untuk itu, makanya sebagai wanita itu benar berkarir, bisa harus mah boleh, tapi minimal punya keterampilan yang di rumah, yang keterampilan misalnya memasak, menjahit, kalau bisa yang ngerajut apa